Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali di awal tahun 2021 ini. Selamat tahun baru bagi kita semua. Dan semoga kamu selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu di pelajaran matematika untuk hari ini dengan judul Kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Yang pertama, kekongruenan bangun datar. Mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Mengidentifikasi berarti mengenal apakah bangun itu kongruen atau tidak. Itu pengertian. Mengenal apakah bangun tersebut kongruen atau tidak. Kita perhatikan ketiga gambar ini. Gambar 1 ada dia di sini bangun A, B, C, D dengan P, Q, R, S, ya. Gambar 2 ada di sini K, L, M, N dan P, Q, R, S. Dan gambar ketiga itu adalah A, B, C, D dan K, L, M, N. Kalau kita perhatikan katanya kongruen. Kalau kita perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 1 ini sama nggak bangunnya? Sama. Sama-sama segi 4. Gambar 2 sama nggak bangunnya? Sama. Sama-sama segi 4. Gambar 3 sama nggak bangunnya? Sama, sama-sama segi 4. Pertanyaannya apakah dia kongruen? Kan gitu. Karena kita pelajarannya kongruen bangun datar. Nah, kita identifikasi, kita kenali dulu. Keterangannya, gambar 1 dan gambar 2 merupakan bangun yang kongruen. Ya, ingat 1 dan 2 itu gambar kongruen. Tetapi gambar 3 bukan bangun yang kongruen. Kenapa? Nah, kita terangkan. Kenapa gambar 3 katanya kok tidak kongruen, 1 dan 2 kongruen? Kita lihat ini. Dua bangun yang kongruen disebut dengan dua bangun kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, setiap sudut yang bersesuaian sama besar. Setiap sisi yang bersesuaian sama panjang. Kongruen dilambangkan dengan ini, dibaca kongruen. Katanya setiap sudut yang bersesuaian sama besar. Ini dua gambarnya tadi. Ini gambar kedua. Katanya kongruen. Apakah dia mewakili A dan B, sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang? Kita lihat sudutnya. K dan P, apakah sama besar? Ya. L dan Q, apakah sama besar? Ya. M dan R, apakah sama besar? Ya. N dan S, apakah sama besar? Ya. Inilah yang bersesuaian. Sisinya, apakah sama panjang? Ini langsung bahkan kita kasih tanda. KL sama panjangnya dengan PQ. LM sama panjangnya dengan QR. MN sama dengan panjang RS. Dan KN sama panjangnya dengan PS. Sedangkan gambar yang ketiga tadi tidak sama panjangnya. Hanya jenis bangunnya sama. Hanya besarnya sudutnya yang sama, tetapi panjang sisinya berbeda. Itu ya nak ya. Yang ini. Sudutnya oke, sama-sama besarnya. A dan K sama, B dan L sama, C dan M sama, D dan N sama. Hanya panjang sisinya beda-beda. BC nggak sama dengan LN. CD nggak sama dengan MN. Itu dia maksudnya. Maka dia bukan kongruen. Harus sekaligus dia yang A dan B. Sudut sama besar, sisi sama panjang. Baru kita sebut kongruen. Kita perhatikan pada gambar di atas
ada dinyatakan trapesium KLMN. Ini keterangannya ya. Sudut yang bersesuaian tadi Bapak sudah sebutkan, sudut K sama dengan sudut P, L sama dengan Q, N sama dengan S, sudut M sama dengan R. Sisinya sama, panjangnya. KL sama dengan PQ, LM sama dengan QR, KN sama dengan PS, NM sama dengan SR. Sehingga trapesium KLMN dinyatakan kongruen dengan PQRS simbolnya. Yang ketiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut bangun kongruen yang belum diketahui. Kita ambil contohnya. Perhatikan trapesium bangun berikut ini. Ada trapesium A, B, C, D. Sedangkan yang kedua P, Q, R, S. P, Q, R, S. Ini dua bangun yang kongruen. Perhatikan, diketahui trapesium ABC dan trapesium PQRS. Panjang AB 40, AB 40, RS 16, PS 15 dan BC 21. Sudut C itu 125 derajat. Maka tentukan panjang CD, AD, PQ dan QR. Dan sudut B dan sudut R. Maka kita jawab ABCD kongruen dengan PQRS. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang padanya. Yang mana itu? Kita lihat. AB sama dengan PQ, CD sama dengan RS, BC sama dengan RQ, AD sama dengan PS. Sisinya sama panjang, bersesuaian. Kita harus buktikan juga sudutnya. Ini kalau AB sama dengan PQ maka panjangnya berarti 40 cm. CD sama dengan RS maka panjangnya 16 cm. BC sama dengan RQ maka panjangnya 21 cm. Dan AD sama dengan PS maka panjangnya sama-sama 15 cm. Ini masih dilihat dari sisi yang bersesuaian. Kalau kita perhatikan, apakah sudut yang bersesuaian juga sama besar? Maka kita perhatikan. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka sudut D sama dengan sudut S, sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, serta sudut C sama dengan sudut R. Maka kita jawab. Jika sudut C sama dengan sudut R, maka besar sudut R itu 125 derajat. Sudah terjawab satu, sudut R. Kita mau mencari sudut B. Maka sudut B sama dengan 180 derajat kurang sudut C. Sudut C-nya sudah ada 125 derajat. Maka 180 derajat kurang 125 derajat, hasilnya sudut B adalah 55 derajat. Maka itu ya nak, berpelurus itu nilainya 180 derajat. Berpelurus. Dari mana ini 180 derajat kurang C? Kita perhatikan dari mana 180 derajat kurang C, ini dia. Berpelurus. X atau C tambah B ini berpelurus, maka nilainya 180. Maka kalau kita mau mencari B, tinggal 180 dikurang C. Jadi dia berpelurus. Oke. Saya harap kamu tulis ini dengan bagus. Jangan kamu ringkas, tetapi kamu perhatikan video ini dengan baik supaya kamu lebih paham bagaimana yang namanya bangun kongruen serta menentukan besar-besar sudutnya, panjang-panjang sisi yang belum diketahui. Sekian dan terima kasih.